Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih bisa bertatap maya dalam acara Fortasi MPLS SMK Muhammadiyah 1 Ciputat tahun ajaran 2021-2022. Sebelumnya, Bapak ingin memperkenalkan diri. Nama Bapak adalah Sulaiman. Insya Allah, Bapak akan mengampu mata pelajaran PPKN. Jadi nanti kita bisa bertatap maya ataupun bertatap muka dalam mata pelajaran PPKN. Baik, adik-adik semua. Pada pagi hari ini, Bapak akan menyampaikan materi terkait dengan kesadaran berbangsa dan bernegara. Adik-adik, ada yang tahu kesadaran berbangsa dan bernegara itu apa? Ya, kesadaran berbangsa dan bernegara adalah sesuatu hal dari dua suku kata. Yang pertama adalah kesadaran. Kesadaran merupakan sesuatu hal yang dirasakan dan disadari oleh seseorang. Jadi dia benar-benar sadar, benar-benar tahu apa yang dia lakukan, apa yang terjadi pada dirinya. Itu adalah kesadaran. Yang kedua adalah berbangsa dan bernegara. Berbangsa dan bernegara merupakan suatu konsep atau istilah yang menunjukkan seseorang individu terikat atau menjadi bagian dalam suatu bangsa tertentu atau negara. Jadi berbangsa dan bernegara merupakan sebuah konsep di mana setiap warga negaranya sudah terikat oleh bangsa itu. Jadi, kesadaran berbangsa dan bernegara dapat kita simpulkan sebagai setiap warga negara Indonesia harus memiliki sikap dan perilaku yang dilandasi dengan kerelaan bertindak demi kebaikan bangsa dan negara. Jadi, adik-adik bisa pahami tentang kesadaran berbangsa dan bernegara? Baik, Bapak jelaskan secara lebih gampangnya. Kesadaran berbangsa dan bernegara merupakan sebuah tindakan yang kita lakukan, yang ada di dalam diri kita, yang kita niatkan untuk dilakukan untuk kebaikan bangsa Indonesia atau ikut serta untuk menumbuhkan sesuatu hal yang baik bagi Indonesia. Nah, kesadaran berbangsa dan bernegara ini juga merupakan salah satu bentuk terima kasih kita pada para pejuang yang telah mengorbankan harta, jiwa, raga, dan semua yang dikorbankan pada saat berjuang memerdekakan Indonesia. Sudah selayaknya kita yang pada saat ini, di masa ini, untuk mengisi kemerdekaan dengan terus-menerus meningkatkan rasa kesadaran kita dalam berbangsa dan bernegara. Sejatinya penting atau tidak kesadaran berbangsa dan bernegara? Adik-adik mungkin bisa jawab ini penting. Atau ada juga yang menjawab ini apa kurang penting mungkin. Kesadaran berbangsa dan bernegara merupakan sesuatu hal yang amat sangat penting karena dengan kita meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara, maka kita sudah ikut andil dalam menjaga dan mengisi serta melakukan tindakan-tindakan yang untuk kemajuan bangsa kita sendiri. Lalu ada faktor untuk menumbuhkan kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang pertama adalah nasionalis. Nasionalisme atau nasionalis merupakan sebuah sikap mencintai bangsa dan negaranya. Sikap cinta terhadap bangsanya. Dengan adanya rasa cinta di dalam tubuh kita terhadap Indonesia, maka kita tidak akan rela jika Indonesia itu direndahkan oleh negara lain. Namun, dengan nasionalisme ini bukan berarti kita akan menjatuhkan negara lain, menganggap derajat negara lain rendah, tapi
dengan nasionalisme itu kita membuktikan dan bisa menjadikan contoh bahwasannya negara kita adalah negara yang bisa terpandang lewat berbagai upaya yang kita lakukan. Yang keduanya adalah patriotis. Patriotisme merupakan sikap rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Apa yang bisa kita korbankan untuk negara? Atau apa yang sudah kita korbankan untuk negara? Adik-adik sudah berkorban untuk negara? Ya, mungkin dari kita bahkan ada yang belum kepikiran untuk mengorbankan apa untuk negara ini. Padahal banyak hal yang kita bisa lakukan untuk negara ini melalui pengorbanan yang bisa kita lakukan. Di antaranya adalah dengan melakukan donor darah. Donor darah yang kita keluarkan itu bisa membantu masyarakat lain atau warga negara lain. Dengan hal itu, kita sudah ikut andil untuk kemajuan dan ketahanan serta rasa kebersamaan dalam suatu negara. Mengorbankan diri kita untuk orang atau negara lain, untuk orang lain, untuk masyarakat yang lainnya, menjadikan satu hal yang membuat kita lebih kuat secara bersama, yang nantinya mudah-mudahan bisa mengangkat Indonesia ini terbang lebih tinggi lagi dan mensejahterakan serta memajukan Indonesia. Nasionalisme dan patriotisme ini tidak datang dalam hitungan hari. Mereka harus dipupuk dalam tindakan-tindakan yang bisa kita lakukan setiap hari. Salah satunya tadi yang sudah Bapak sebutkan. Mari kita sama-sama jaga nasionalisme dan patriotisme kita agar kita bisa terus mencintai dan bisa berbuat untuk Indonesia agar bisa menjadi lebih baik lagi. Selanjutnya, nilai-nilai yang terkandung dalam upaya kesadaran bela negara, kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang pertama, cinta tanah air. Cinta tanah air merupakan sesuatu hal yang sangat penting. Tadi, cinta tanah air ini bisa kaitannya dengan nasionalisme tadi. Mencintai tanah air. Kadang pada implementasi kita baru-baru ini, kita karena tergerus dengan arus globalisasi, banyak anak muda yang lebih menggandrungi budaya-budaya asing, salah satunya K-pop dan yang lainnya. Bahkan ini sudah ke ranah anak-anak. Tanpa kita sadari, dengan kita mencintai budaya asing, kita akan mulai terkikis dan mulai menghilang untuk mencintai budayanya sendiri. Ketika kita tidak mencintai budaya sendiri, maka budaya itu akan hilang. Bahkan mungkin bisa diambil oleh negara lain. Karena apa? Karena kita nggak peduli dengan budaya kita sendiri. Kita lebih sibuk dan lebih suka dengan budaya-budaya asing yang belum tentu itu sesuai dengan karakteristik kita sebagai warga negara Indonesia. Yang kedua adalah Pancasila. Ya, Pancasila ini merupakan alat pemersatu bangsa. Kenapa bisa menjadi alat pemersatu bangsa? Karena dengan Pancasila, dari ribuan pulau, dari banyak bahasa, dan dari banyak budaya, kita menjadi sebuah satu kesatuan melalui Pancasila. Ya, jadi adik-adik, Pancasila itu tidak hanya untuk dihafalkan, tapi bisa kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya ketika kita yang Muslim mengaplikasikan Pancasila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita berserah diri sama Allah, terus melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita harus memiliki adab serta berpikir untuk bersifat adil terhadap apa yang ada di dalam diri kita. Adab ini atau kebiasaan ini
Indonesia tercermin atau selalu mendapat predikat yang ramah dari warga negara asing. Namun sayangnya banyak karena sudah terkikis dengan era globalisasi, sifat individualis yang sekarang mulai merebak, mulai menebar anak-anak muda, malah membuat sesuatu hal yang itu mulai perlu kita tingkatkan atau mulai kita perlu fokuskan kembali. Yang nomor 3 adalah rela berkorban. Rela berkorban di sini kaitannya mungkin tadi dengan patriotis. Kita bisa lihat para pemain sepak bola, dia merelakan, mengorbankan kakinya, fisiknya, pikirannya. Karena apa? Karena rasa nasionalis dan rasa patriotis mereka itu sangat besar. Untuk apa? Bukan untuk pribadinya, tapi untuk Indonesia, agar bisa menunjukkan di mata dunia bahwasanya Indonesia juga bisa. Nah, itulah kenapa tadi kita sudah bahas terkait pentingnya patriotis dan nasionalis itu. Ya, selanjutnya adalah apakah kesadaran berbangsa dan bernegara di Indonesia itu sudah turun? Bapak tidak ingin menjawab ya atau tidak, tapi Bapak akan memberikan beberapa kasus, yaitu terjadinya perkelahian antar pelajar. Terjadinya perkelahian antar pelajar ini merupakan sesuatu hal yang bertolak belakang banget dengan kesadaran berbangsa dan bernegara. Seharusnya para pelajar yang notabene adalah generasi selanjutnya atau generasi yang menentukan bangsa ini harusnya menjauhi hal-hal yang seperti itu. Kita harus terus adik-adik harus terus belajar dengan sungguh-sungguh, belajar dengan tekun, bukan untuk hal-hal yang negatif. Lalu bagaimana menerapkan kesadaran berbangsa dan bernegara dalam kehidupan sehari-hari? Banyak yang bisa adik-adik bisa melakukan banyak hal untuk menerapkan kesadaran berbangsa dan bernegara. 1. Melaksanakan upacara bendera setiap hari Senin. Namun kondisi pada akhir-akhir ini, setahun ini kita masih dalam pandemi, proses belajar mengajar kita masih daring, jadi kita masih belum bisa melakukan upacara. Namun tidak mengurangi rasa kesadaran kita terhadap berbangsa dan bernegara. Ya, adik-adik bisa menggantinya dengan coba untuk menghafalkan lagu-lagu wajib nasional. Lagu-lagu wajib nasional. Lagu wajib nasional ini sekarang sudah mulai kalah dengan lagu-lagu yang datang dari luar. Padahal ini menjadi sebuah ciri khas dan semangat kemerdekaan Indonesia. Mari kita sama-sama untuk coba membuka lagi dan mendengarkan kembali lagu-lagu yang dibuat oleh para pejuang kita. Ya. Selanjutnya adalah ikut serta membantu korban bencana. Ini bentuk pengorbanan kita terhadap saudara-saudara kita yang terkena bencana. Jadi ketika ada bencana, ada banyak hal yang bisa kita lakukan, yaitu dengan cara menggalang dana, menggalang bantuan untuk korban bencana, terus membuat kegiatan-kegiatan yang bisa berdampak buat masyarakat yang sedang mendapat kesulitan. Selanjutnya adalah penerapan kesadaran berbangsa dan bernegara dapat kita lakukan dengan menghargai SARA. Apa itu SARA? SARA merupakan SARA itu merupakan kepanjangan dari suku, adat, ras, dan antar golongan. Yang dunia sudah tahu keberagaman itu ada di Indonesia. Keberagaman dari SARA itu ada di Indonesia. Ya, jadi kita adik-adik nanti ketika ada yang menemukan mungkin akan berjumpa dengan orang-orang yang rasnya beda, agamanya beda, itu harus kita saling menghargai
Karena apa? Karena dari perbedaan itulah Indonesia ada. Dari perbedaan itulah Indonesia merdeka. Ya. Oke, selanjutnya menjaga protokol kesehatan. Nah, kenapa ini bisa kok termasuk ke dalam kegiatan dalam upaya kesadaran berbangsa dan bernegara? Ya, karena pandemi ini sudah sangat membuat Indonesia sakit. Jadi, mari kita sembuhkan sakit Indonesia yang dikarenakan pandemi ini dengan mengikuti atau menjaga protokol kesehatan di masa pandemi ini. Adik-adik yang Bapak banggakan, kesadaran berbangsa dan bernegara harus mulai dari diri kita. Karena kita merupakan generasi penerus bangsa ini, Bapak mengajak untuk terus mempelajari dan terus mencari informasi terkait dengan apa saja yang belum kita tahu tentang negara ini, baik sejarahnya ataupun budaya-budayanya, lalu kita kombinasikan dengan aplikasi kita yang kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kita lakukan dengan kegiatan-kegiatan positif. Teori tentang kesadaran berbangsa dan bernegara mungkin akan sangat banyak dan luas, tapi hal yang terpenting adalah tindakan yang bisa kita lakukan sebagai bentuk implementasi dari kesadaran berbangsa dan bernegara. Baik adik-adik, itulah yang bisa Bapak sampaikan terkait dengan kesadaran berbangsa dan bernegara. Mudah-mudahan kita bisa menjadi generasi-generasi terbaik negeri ini yang bisa membawa Indonesia lebih baik lagi ke depan dengan terus menjunjung tinggi rasa nasionalis dan patriotis, sehingga kita bisa menjaga keamanan, ketertiban, serta bisa menjadikan Indonesia sebagai panutan dari negara-negara lain. Terima kasih untuk perhatiannya. Bapak ucapkan sekali lagi selamat bagi adik-adik semua yang sudah resmi bergabung dengan SMK Muhammadiyah 1 Ciputat. Mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu wadah untuk kita atau menjadi salah satu jenjang untuk kita untuk bisa berkontribusi banyak untuk negara kita. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa bangkitkan Indonesia. SMK bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.